Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu yang saya hormati dan saya banggakan, calon peserta sistem seleksi elektronik ujian masuk IAIN Syekh Nurjati Cirebon. Alhamdulillah pada pagi ini kita bisa bertatap muka, tentunya ini pagi yang penuh keberkahan ya. Semoga Bapak Ibu selalu bahagia dan selalu sehat. Di sini di ruangan PJJ telah hadir Ibu Sekjur, juga ada Pak Slamet, ada Pak Tarman, dan di link Zoom ini juga ada sahabat-sahabat kami yang lainnya. Bapak dan Ibu sekalian, ada satu hal yang perlu kami sampaikan ya di sini. Yang pertama itu tentang tata tertib. Tata tertib pelaksanaan ujian online ini. Yang pertama itu tentunya ujian online dulu ya. Di technical meeting hari ini kita akan ngomong tentang tata tertib dulu. Nanti di hari Senin kita akan masuk lagi ya di technical meeting berkaitan dengan hal yang teknis, penginstalan dan lain sebagainya, gitu ya, penginstalan dan lain sebagainya. Jadi Bapak Ibu sekalian, ada yang perlu saya sampaikan di sini berkaitan dengan tata tertib. Yang pertama itu peserta wajib hadir di ruangan ya, ruangan sistem elektronik itu sebelum 10 menit sebelum ujian. Ini. Yang kedua, berpakaian rapi dan menyalakan kamera. Menyalakan kamera. Mengapa menyalakan kamera? Karena sistem ujian ini akan dipantau secara keseluruhan oleh tim nasional, dan soal yang digunakan adalah soal UMPTKIN, di mana ada 5 poin, yakni ada BTQ, ada tes potensi akademik, keislaman, keindonesiaan, dan wawasan umum, itu ya. Jadi itu soal yang akan Bapak Ibu kerjakan, waktunya 120 menit, itu ya. Dan tidak ada ujian susulan. Satu catatan, tidak ada ujian susulan. Maka dari itu Bapak Ibu sekalian, sebelum melakukan ujian, tolong cari wilayah yang sinyalnya bagus ya. Yang sinyalnya bagus, entah itu di Warkop ataupun di Telkom. Biasanya kalau di daerah-daerah terpencil itu di kecamatan ya, di kecamatan yang sinyalnya bagus. Ujian online ini bisa bisa dilakukan Bapak Ibu sekalian, baik itu melalui laptop ataupun melalui satu lagi handphone ya, gadget, silakan. Jadi ada beberapa hal tentang itu ya. Mengapa di sini tidak ada ujian susulan? Maka dari itu agar ini pengumuman cepat selesai dan lain sebagainya, secara teknis awalnya memang di Rendon itu ada ujian susulan bagi teman-teman yang mungkin ada terkendala teknis ya. Tetapi hasil keputusan rapat kemarin memutuskan tidak ada ujian susulan. Nah, ini jadi ada surat pernyataan ya yang wajib ditandatangani oleh Bapak Ibu sekalian.
Tetapi ini kalau surat pernyataan lebih teknis ya. Jadi hal itu tidak terlalu ini. Yang terpenting adalah Bapak Ibu sekalian nanti ketika ada daftar hadir, berarti Bapak Ibu sekalian harus mengisi daftar hadir ujian ya. Daftar hadir ujian. Gitu. Jadi itu yang terpenting yang ada di dalam ujian. Ini lagi tes penelitian. Selain mengisi daftar hadir atau nanti ketika kami lihat biasanya tinggal untuk mengisi daftar hadir tinggal klik saja, ada sistem ya. Lalu wajib melakukan login sesuai yang diberikan pengawas itu ya. Ini ada loginnya nanti nomor peserta dan tanggal lahir ya, tanggal lahir. Jadi jangan sampai lupa tanggal lahirnya. Anda studi kasus kemarin karena mengerjakan pengisian biodata dengan temannya, tanggal lahirnya berbeda. Maka tanggal lahir itulah yang silakan yang dipakai gitu ya. Jadi kemarin itu tanggal lahirnya tertukar ya, silakan gunakan tanggal lahir yang sesuai Bapak Ibu sekalian isi ya. Itu Bapak Ibu isi. Lalu wajib hadir kalau di sini minimal 30 menit, tapi ini on kamera dan sudah itu 10 menit itu Bapak Ibu sekalian sudah harus mengisi ya. Sudah harus sinyal itu sudah benar-benar kuat. Silahkan bisa menggunakan laptop, bisa menggunakan handphone ya. Tolong siapkan betul internetnya. Kalau yang di daerahnya masing-masing yang aktif providernya pakai Telkom ya Telkom. Kalau yang aktifnya pakai IM3 atau Indosat atau yang lain silakan ya. Itu ya. Dan handphone Bapak Ibu sekalian tolong install Zoom meetingnya, karena hari Senin juga kita akan ada Zoom meeting untuk melakukan technical meeting, bagaimana cara menginstal aplikasi. Sebenarnya bisa Bapak Ibu sekalian sekarang download di internet itu ya aplikasi itu. Coba nanti bisa dicoba-coba ya. Dan ingat nanti tolong dipoto kartu pesertanya dengan foto Bapak Ibu sekalian ya. Kalau tidak dengan kartu peserta, berarti Bapak Ibu sekalian harus memfoto diri dengan KTP karena itu bagian dari verifikasi ya. Bagian dari verifikasi. Nanti pengawas akan memberikan teguran. Kepada Bapak Ibu sekalian jika ada pelanggaran. Tapi Bapak Ibu sekalian bisa juga bertanya ya. Bisa juga bertanya jika ada sesuatu yang dirasa tidak sesuai ya. Ini. Jadi ingat ya Bapak Ibu sekalian, satu hal peserta wajib menyediakan koneksi internet dengan menggunakan paket data. Karena nanti jika Bapak Ibu sekalian lolos itu beasiswa yang diterima secara keseluruhan itu yakni untuk manajerial tim pusat LPDP, lalu YIN atau WISI ya, karena ini dari YIN Syekh Nurjati akan berubah namanya menjadi Universitas Islam Cyber Syekh Nurjati Indonesia. Jadi jika Bapak Ibu sekalian nanti kuliah sekarang masih namanya YIN, ke depan itu akan menjadi Universitas Islam Cyber. Kalau di perguruan tinggi lain menggunakan istilahnya UIN,
Tetapi di sini di IAIN Cirebon, karena ini merupakan pilot project dari Pak Menteri, yakni Gus Yakut Khalil Qomas, yakni berubah namanya menjadi UISI, sama seperti UI, UPI, ya UPI itu tidak menggunakan negerinya, lalu IPB tidak menggunakan kata negerinya, UI juga tidak menggunakan kata negerinya, maka di Kementerian Agama yang tidak menggunakan kata negeri, walaupun ini perguruan tinggi negeri, adalah apa namanya UISI, ya, Universitas Islam Cyber Syekh Nurjati Indonesia. Jadi bisa menggunakan laptop, bisa menggunakan notebook, bisa menggunakan smartphone, itu ya. Silakan, dan harus memiliki webcam ya atau kamera, karena nanti ini akan memantau ujian Bapak Ibu sekalian di daerah masing-masing, gitu ya. Jadi peserta wajib menjaga jarak jika apa namanya jika Bapak Ibu sekalian misal dalam satu sekolah ya, karena kamera akan memantau dan itu akan terekam. Segala aktivitas Bapak Ibu sekalian itu akan terekam. Misal Bapak Ibu sekalian menyalakan musik dan lain sebagainya, ada yang teriak-teriak di luar, atau termasuk misal ada suara kicauan burung di rumahnya, itu pasti akan terekam di aplikasi kami ya, di aplikasi kami. Nomor 3. Dan akan dilakukan verifikasi data diri peserta oleh pengawas ujian, yakni dengan menunjukkan kartu ujian atau kartu identitas. Makanya di sini peserta wajib memfoto dirinya dengan menggunakan kartu identitas atau KTP ya. Kalau memang ada ujian ya berarti ujiannya, bukan KTP ya. Ini. Dan peserta wajib menyesuaikan perangkat ujian ya, yakni yang lebih mudah adalah dengan menggunakan gadget atau handphone ya. Tetapi kami menganjurkan bisa juga menggunakan laptop, notebook, dan lain sebagainya. Kalau di daerah mungkin sinyal yang lebih mudah ditangkap dengan menggunakan handphone, jadi silakan dengan menggunakan handphone. Syarat-syarat semua Sama peserta ini tolong peserta ada yang mencoret-coret ini, tolong nanti bisa dianu ya. Ini jadi tidak kelihatan ini, tidak kelihatan ini semua ini ya. Oke. Ya. Nanti kami stop screen dulu ya supaya tidak. Oke. Peserta tidak dilarang membuka browser ya. Nah, membuka browser karena kelihatan, dan kalau membuka browser maka aplikasi yang Bapak Ibu gunakan itu nanti tidak akan terdetek itu. Maka dari itu jangan menggunakan browser pada sistem yang sama atau barang yang sama itu ya. Ingat, peserta tidak boleh membuka browser. Kalau membuka browser maka aplikasi itu akan terhenti dengan sendirinya dan tidak akan terkonek gitu. Jadi perhatikan baik-baik bahwa jika peserta menggunakan browser maka aplikasi itu akan berhenti. Yang kedua, jika ada, mohon maaf, ini ada sahabat-sahabat kita, saudara-saudara kita yang menggunakan cadarnya tolong apa namanya, atau kerudungnya, tolong apa namanya, menutup muka, tolong minta dibuka karena di aplikasi kami jika tetap peserta menutup mukanya dengan kerudung atau penutup muka, maka
pengawas ruangan itu bisa jadi akan meng-cancel ya, bisa jadi akan meng-cancel karena ketika sudah diberi teguran 1, 2, 3 kali maka biasanya akan tercancel. Kalau sudah tercancel Bapak Ibu sekalian, maka tidak bakalan bisa mengisi ulang masuk lagi ke aplikasi UMP Tekin ya. Ini UMP Tekin. Sesi UMP Tekin ini dibagi dua. Yang pertama untuk wilayah Indonesia Tengah dan Timur itu di awal ya, tepatnya pada jam 8 sampai jam 10, tepatnya nanti di hari Kamis ya, tanggal 18. Jadi kita mundur, nanti hari Senin kita technical meeting lagi ya, tanggal 15. Tanggal 16-nya kita melakukan uji coba. Jadi Bapak Ibu sekalian nanti ada uji coba sistem ya. Ada uji coba sistem nanti Bapak Ibu sekalian, makanya harus menginstal aplikasi ini gitu ya. Nanti sebentar kita buka untuk tanya jawab ya, untuk tanya jawab. Jadi itu ya. Apabila mengalami teknis, peserta bisa menghubungi kami ya. Nah, bisa melalui WA di sini. Kan panitia sudah memasukkan Bapak Ibu sekalian dalam grup WA, dan nanti panitia juga akan memberikan informasi secara masif ya, secara masif kepada Bapak Ibu sekalian melalui WA ini. Jadi itu yang perlu kami sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian. Dan setelah ujian nanti Bapak Ibu sekalian harus log out ya, harus log out. Ini harus log out, silakan. Waktunya ini 120 menit. Tidak boleh merokok. Kadang sempat saya mengisi kegiatan itu Bapak Ibu sekalian, ada yang peserta waktu kemarin MPTK yang menggunakan celana pendek, tetapi karena kamera on maka terlihat ya. Jadi tolong berpakaian rapi dan sopan. Nanti kami akan memberikan treatment, dan ini ada tentunya beasiswa ini cukup luar biasa untuk Bapak Ibu sekalian karena Pak Menteri sudah memberikan kesempatan kepada kita semua. Ada 58 guru PAI yang ada di daerah yang belum S1, baik itu di sekolah, madrasah atau madin ya. Ada juga di pondok pesantren yang cukup luar biasa banyak jumlahnya. Jadi ini merupakan kesempatan Bapak Ibu sekalian, kuliahnya full online dari awal sampai akhir, termasuk wisudanya juga, wisuda virtual kami sudah sediakan. Di kami ada 9 studio gitu ya, 9 studio. Jadi nanti jika yang dekat atau yang jauh mau nanti wisudanya ke sini dipersilahkan, tetapi apabila tidak memiliki sumber keuangan untuk datang ke kampus, kami menyediakan wisuda dengan wisuda virtual. Tetapi yang lebih penting adalah sekarang Bapak Ibu sekalian, bagaimana caranya Bapak Ibu sekalian bisa mengisi soal sehingga mendapatkan grade yang sesuai ya, dan bisa lulus itu. Jadi soalnya tadi ada kebangsaan, keislaman, ada potensi akademik, dan ada PTQ ya, ada PTQ, dan ada kebahasaan. Itu ya Bapak Ibu sekalian. Monggo mungkin ada yang mau dipertanyakan, dipersilahkan. Lanjutnya dibuka Mas mute-nya. Silahkan Bapak Ibu sekalian ya, jika ada yang mau ditanyakan, mangga. Silahkan Mbak Lulu, Ana Lulu, siapa ini? Ana Lulu Muhammad, silakan. Ini sudah
melambaikan tangan. Lalu di sini ada Pak Humaidillah, ya, Pak Humaidillah. Setelah Mbak Ibu Lulu, anak Lulu, anak Luk ya, Anak dulu. anak Luluk, Pak, anak Luluk. itu banyak yang saya belum masuk ke PA ataupun yang lain, gitu Bapak ini bisa menyebutkan di medsos Oh ya. sama di web. Bagi Bapak Ibu sekalian yang belum masuk, nanti teman-temannya yang belum masuk ke WA ya boleh masuk di web, di Telegram ya, Telegram kami. Silahkan buka website kami dan lain sebagainya. Medsos kami itu sudah tersedia ya. Silahkan Ibu Ana Lulu Muhimmah. Ada yang di WA chat, Pak? Kalau tidak ada, coba di WA chat. Siapa? Itu yang pakai cadar gimana? Ada dari mana? Yang di WA chat ini Pakai cadar. yang pakai cadar, apakah ada keringanan? Ini bukan kami tidak menghargai untuk menutup aurat ataupun yang lainnya ya, tetapi di sini perlu kami mengetahui wajah calon peserta itu ya. Dalam artian apakah ini nanti berkaitan dengan hal lain, tidak. Kami memang harus mengetahui wajah Bapak Ibu sekalian. Jadi ketika ujian tolong istilahnya wajahnya diperlihatkan. Jadi ada beberapa studi kasus yang mengerjakan adalah orang lain itu ya, yang mengerjakan orang lain tapi mukanya ditutup itu. Jadi maka apalagi ini LPDP mensyaratkan lebih ketat, maka dari itu tolong wajahnya harus terlihat jelas itu ya, harus terlihat jelas. Kalau Pak pengawas nanti istilahnya Bapak Ibu sekalian tidak ini ya, tidak mengikuti arahan dari pengawas, maka Bapak Ibu sekalian bisa jadi pengawas mendel ya, atau istilahnya karena sudah dikasih peringatan dan tidak diindahkan, bisa jadi nanti Bapak Ibu sekalian kena ini ya, kena apa namanya penalti dari pengawas sendiri. Apakah semua yang dapat tolong yang lulus seleksi administrasi yang ini minta tolong diperhatikan ya, diperhatikan. Silakan karena Ibu Lulu ini belum masuk, ini Pak Humaidillah. Silakan Pak Humaidillah. Pak Humaidillah ini tidak ada. Kalau tidak ada Pak Humaidillah, ya silakan. Mau bertanya? Suaranya dibuka dulu. tidak ada Pak, tidak Pak. Tidak ada. Oh ya, Ya, karena ya. melambaikan tangan di ininya. Iya. Oke, kalau tidak ada Ibu Mugar Samiasi, silakan. Silakan suaranya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi disebutkan peserta wajib menggunakan koneksi internet ya Pak ya? Ya. Maksudnya yang pakai data, kalau pakai wifi gimana Pak? Pakai wifi silahkan Bu. Pakai wifi juga nggak apa-apa. Tapi wifi-nya yang stabil ya. Tolong jangan sampai wifi-nya tidak stabil ya. Ya, berarti bisa pakai wifi, nggak harus pakai data yang pakai kartu-kartu gitu nggak? Ya, maksud saya kalau kartu di daerah itu kan pakai handphone dan lain sebagainya. Tolong kartunya yang sesuai ya dengan sinyal BTS di sana yang lebih kuat yang mana itu ya. Oh, jeh. Sebenarnya sebenarnya ketika Bapak Ibu sekalian mengisi lalu misal ada like sinyalnya kurang bagus atau berhenti,
sistem kami sudah merekam ya hasil pekerjaan Bapak Ibu, jadi nanti tinggal melanjutkan saja ya, itu ya. Jadi boleh menggunakan WiFi atau kartu ataupun yang lain. Maksud saya tadi adalah bagaimana kira-kira Bapak Ibu sekalian bisa sinyalnya itu stabil ya, menggunakan sinyal yang stabil itu ya. Oke. Silakan ini di sini ada Pak Arif ya. Silakan Pak Arif. Dari Kendal, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi dikatakan untuk jadwal ujiannya itu molornya itu nanti tanggal berapa Pak? Jadinya Pak? Tanggal ujian online-nya itu tanggal Kamis Pak, 18 ya. Yang direncanakan tanggal 16, kita mundur di tanggal 18 karena ada beberapa hal teknis ya. Terus untuk yang Senin besok ada technical meeting juga, itu linknya juga masih sama atau nanti ada perbedaan lagi Pak? Linknya beda Pak, nanti kami akan kirimkan linknya ke Bapak Ibu sekalian untuk pertemuan. Untuk info sering buat media sosial. Ya, oke. Jadi untuk info juga Bapak Ibu sekalian, tolong lihat web kami ya, supaya Bapak Ibu sekalian tidak bertanya-tanya terus. Kalau di web kami selalu kami update info ya di situ. Nanti tolong yang belum masuk di di Telegram, tolong masuk di Telegram ya. Ada Twitter, ada FB, ada IG ya. Silahkan Bapak Ibu sekalian untuk informasi-informasi bisa lihat di situ. Tetapi saya sedikit memberikan random kegiatan dulu ya, sesuai pertanyaan Pak Arif dari Kendal ya. Oke, yang pertama technical meeting untuk teknis hari Senin ya, tanggal 15. Tanggal 16-nya itu kita akan mengadakan uji coba ya atau simulasi online. Makanya dari itu Bapak Ibu sekalian bisa nanti di technical meeting Bapak harus ikut ya, semuanya harus ikut karena di sana akan diajari cara menginstal dan lain sebagainya, baik itu di handphone ataupun di laptop, sehingga sistem itu terintegrasi dengan baik dan bisa dikendalikan ya. Sehingga Selasanya tanggal 16 itu uji coba. Jadi uji coba itu sama dengan Bapak Ibu ujian ya. Sama Bapak Ibu dengan ujian, karena kami akan melihat koneksi di wilayah Bapak Ibu sekalian, sehingga kalau ada beberapa hal nanti kami akan memberikan treatment tertentu, tetapi yang terpenting adalah koneksi internet dari Bapak Ibu sekalian ya. Ujian online-nya tanggal 18 dan nanti pengumuman di tanggal mungkin sekitar 23, 24 ya, pengumuman baru di ujian wawancaranya terkait dengan wawasan keislaman dan kebangsaan dan motivasi mengikuti perkuliahan, itu ujian wawancaranya ya. Jadi itu di tanggal sekitar Jumat Sabtu ya, Jumat Sabtu atau kemarin itu 24 25 hari apa itu? 25 26. Jumat, Kamis Jumat Pak ya, untuk ujian online-nya, wawancaranya Kamis Jumat gitu. Yang menguji adalah tim pusat, jadi tim YIN dan tim RMB gitu ya. Jadi itu mungkin itu ya penjelasan dari saya. Silahkan ini ada Pak Salman Al-Farisi, silakan Pak Salman Al-Farisi. Ini sebenarnya udah ada tuh di grup tuh, yang link Instagram tuh ada yang ngirim.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Ini Pak, saya mau menanyakan tentang kisi-kisi dari yang akan disikat nanti Pak. Biar kita bisa mempersiapkan dengan matang, supaya tidak kebingungan nanti Pak. Iya. Apakah di mana linknya atau apa dikirim lewat Telegram atau chat Pak? Terima kasih. Oke. Berkaitan dengan kisi-kisi kami tidak bisa memberikan, tapi yang jelas soalnya yang pertama berkaitan dengan potensi akademik, yang kedua tentang kebahasaan, ya, yang ketiga tentang keislaman, yang keempat tentang kebangsaan dan BTQ, dan yang kelima adalah umum, ya. Di umum itu ada satu mungkin ada pengetahuan sosial dan lain sebagainya itu. Jadi itu ya. Untuk wawancara yang akan ditanyakan adalah berkaitan dengan apa ya? Dengan tadi wawasan kebangsaan dan keislaman. Lalu berkaitan dengan satu lagi motivasi, ya, motivasi Bapak Ibu sekalian dalam kuliah ini seperti apa. Ini akan ditanyakan secara keseluruhan oleh tim. Soalnya hanya 2, ya, soalnya 2 atau 3, karena nanti di wawancara itu hanya 7 sampai 10 menit. Maka sinyalnya harus stabil. Kalau sekarang nanti di hari Kamis Bapak Ibu sekalian, Bapak Ibu harus stabil juga sinyalnya, maka cari lokasi yang bagus, ya, cari lokasi yang bagus karena tidak ada ujian susulan. Tidak ada ujian susulan, ya. Jadi ingat, tes ujian online tulis itu 120 menit, kalau ujian wawancara 7 sampai 10 menit, itu ya. Dari 7.000 yang mendaftar 7.000 lebih, 7.200 lebih, ya, 240-an. Yang mendaftar kemarin berapa? 7.197. 7.197 itu yang akan diterima untuk mengikuti prosesi ujian wawancara adalah 3.000, gitu ya. Dari 3.000 itu nanti kita akan sisir lagi menjadi 2.000 karena memang beasiswa ini adalah 2.000 dari Kementerian Agama melalui LPDP, ya, melalui LPDP karena yang bekerja sama adalah LPDP dengan Kementerian Agama. Bapak Ibu sekalian, enak istilahnya kuliahnya di sini kami punya tagline, ya, new mindset, new result, kuliah aman, kerja nyaman hanya di PJJ PAI. Maka proses perkuliahannya pun Jumat, Sabtu, Minggu, dan tanpa meninggalkan tempat tugas Bapak Ibu sekalian, ya. Artinya di tempat masing-masing Bapak Ibu bisa kuliah, kegiatannya sinkronus dan asinkronus, yakni 4 kali tatap maya, ya, melalui Zoom meeting, ada Cisco Webex, ada Google Meeting. Itu 4 kali dalam 14 kali pertemuan. Selanjutnya adalah asinkronus tugas-tugas. Jadi kalaupun Bapak Ibu sekalian mengikuti perkuliahan itu, ya paling ya ketemu dengan dosen hanya 4 kali, ya. Selanjutnya adalah kegiatan sinkronus dan kegiatan asinkronus, ya, gitu. Jadi itu yang terpenting adalah sekarang bagaimana Bapak Ibu sekalian bisa lolos masuk ke 3.000 orang tersebut. Maka dari itu harus baca-baca sedikit tentang wawasan kebangsaan, ya, artinya ilmu pengetahuan umum, ya, dan yang lainnya. Kalau BTQ ini sudah hafal semua lah, semua saya yakin. Masalah keislaman itu sudah lolos mungkin. Kalau masalah umum mungkin agak sedikit ini. Oh ya, boleh. Untuk aplikasinya bisa di-download sekarang. Coba tanya. Oh,
Nanti sebentar kalau aplikasi bisa di-download sekarang, Bapak Ibu sekalian, kami akan infokan di ini ya, di apa namanya di website kami ya, website kami. Jadi Bapak Ibu sekalian tolong sering lihat website kami, sering lihat website kami. Tuh, oke. Terima kasih. Selanjutnya Ibu Sakina dari NTB ya, Ibu Sakina silakan dari NTB, Ibu Sakina Lotim ya, Sakina Lotim. Silakan. Ada yang mau ditanyakan? Ana sudah melambaikan tangan. Suaranya dibuka dulu. Ya. Nggak ada, Pak. Oh, nggak ada. Oke. Karena melambaikan tangan. Sama pertanyaan. Oke. Oke, tidak ada ya. Kalau tidak ada, silahkan. Ini ada Pak Suaib ya. Silakan Pak Suaib. Ada pertanyaan? Suaranya dibuka dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo Pak, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, silakan. Mau nanya, Pak, tentang kan yang seleksi administrasi itu banyak Pak. Ya. Yang lulus itu semuanya apa gimana Pak? Yang dapat WA atau gimana? Yang itu saja pertanyaannya ya. Ya. Oke. Yang pertama, di seleksi kami itu ketika Bapak Ibu sekalian mengirim biodata dan lain sebagainya, kami seleksi, kami validasi ya dokumen tersebut, dan yang tervalidasi itulah yang mendapatkan tiket untuk mengisi biodata selanjutnya. Nah, yang mengisi biodata itu ternyata karena kami sudah tutup itu tanggal 9 ya. Memang di website kami itu tanggal 9 itu penutupan biodata, dan kami sudah memberikan beberapa link ke peserta juga. Itu yang mengisi sekitar 5.000-an ya, 5.000-an. Nah, karena 4.000 berapa itu, hampir 5.000-an gitu ya. Jadi itu yang mengikuti tes tes tulis ini ya. Berarti Pak, kalau dia sudah punya bukti upload administrasi itu berarti dia sudah dinyatakan lulus bagaimana? Belum. Terkecuali sudah cetak kartu ya. Kalau sudah cetak kartu itu bisa. Oh iya, kalau sudah cetak kartu berarti dia lolos gitu. Belum lolos jadi peserta. Iya, belum lolos jadi peserta untuk mengikuti ujian tulis, Pak ya. Itu. Karena dia tidak mengisi biodata, padahal itu diminta. Ya, maksudnya kalau dia sudah mengisi biodata bisa menjadi peserta. Ya bisa. Kalau sudah mengikuti mengisi biodata dan mencetak kartu itu bisa. Terkecuali kartunya tidak tercetak, nanti WA ke panitia untuk mencetak kartu ya. Oh ya, secara otomatis berarti kalau sudah tercetak berarti dia sudah lolos gitu Pak untuk administrasinya. Iya, sudah lolos ya. Oh ya. Oke, itu saja ya. Iya ya. Oke, selanjutnya ini ada Ibu Diana Rahmawati. Silakan Ibu. Ya. Ada yang tanya di chat, Pak, kalau boleh tes tertulisnya siang atau sore ya? Terus berarti saya ke tempat kerja. Ya, harus mendarat itu juga. Oke, di chat ini ada pertanyaan, apakah ujiannya siang apa sore? Nah, ini ujian itu hari Kamis ya, tanggal 18 itu di jam kalau Wita dan Wit itu di jam 8 pagi itu ya, jam 8 pagi. Mudah-mudahan ini. Jadi kalau jam 8 itu di Wita dan Wit itu kan masih jam 10 ya, jam 10 jam 9. Kalau WIB itu kan masih jam 8. Itu kami memprioritaskan teman-teman dari guru-guru yang dari Indonesia Tengah dan Indonesia Timur karena waktunya lebih cepat dari WIB ya.
Jadi ini untuk mengakomodir supaya teman-teman di WIB, WITA dan WIT itu lebih lebih ini lagi ya, lebih fresh gitu ya. Sedangkan yang keduanya untuk ujian online ini tulis itu dibagi 2 session ya. Session pertama yakni antara 2.500 orang ya, dan session kedua itu 2.500. Jadi jam 1 atau jam 12.30 itu sudah selesai itu ya. Jadi Bapak Ibu sekalian itu ujiannya pagi ya, pagi jam 8 sampai jam 1-an itu ya, jam 8 sampai jam 1-an. Jadi tolong waktunya kalau yang kerja ya izin dulu dan lain sebagainya ya. Jadi itu ya untuk waktu ujian. Silakan ada pertanyaan lagi. Ini Kang Ade Bandung ya, silakan. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak telah memberikan waktu kepada saya. Saya hanya mau bertanya tadi tapi sudah dijawab ya. Waktu ujiannya hari Kamis dan Jumat, tapi ternyata sudah dijawab dan sudah ditanyakan oleh rekan yang tadi. Hatur nuhun pisan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, silakan Ibu Safrida. Silakan unmute-nya buka. Oh, ya. Di linknya di share semua. Ibu Safrida bisa? Belum. Sudah saya. Sudah. Oke. Assalamualaikum. Salam. Bapak, yang saya mau tanyakan, kan nanti akan ada ujian di tanggal 18, 19 ya Pak. Itu apakah nanti akan ada ujian susulan? Karena kebetulan di tanggal tersebut sekolah saya sedang ada akreditasi Pak. Oh iya. Oke. Makasih, Pak. Ya. Salam. 18 itu ujian online ya. Perhatikan 18 itu ujian online. Untuk akreditasi Ibu bisa istilahnya ketika pas jadwal ujian minta ke kepala sekolah untuk minta waktu selama 120 menit atau 2 jam untuk mengikuti ujian ya. Mengikuti ujian dulu karena tidak ada ujian susulan. Kalau tidak mengikuti ya berarti dianggap sudah gugur ya. Maka dari itu di tanggal 18 itu harus mengikuti. Jadi ingat di tanggal 15 itu ada technical meeting. Technical meeting di tanggal 16-nya itu kita uji coba sistem ya. Ketika Bapak Ibu sekalian sudah download, alamat websitenya tolong Ibu Sekjur bisa Bu Mariam ya. Pak Selamat minta tolong dimasukkan di link web, link Zoom supaya teman-teman semua bisa melihat ini ya. Jadi itu ya. Jadi untuk 2526 itu ujian wawancaranya ya. Tapi sebelum wawancara mungkin kami akan ada Zoom meeting dengan dengan tim penguji bukan dengan peserta. Kalau peserta sudah ada di technical meeting, jadi sekarang itu sudah kita dianggap sudah memberikan beberapa penjelasan tentang hal ini ya. Tadi kisi-kisinya untuk wawancara berkaitan dengan wawasan kebangsaan, moderasi beragama dan motivasi kuliah. Gitu ya. Lalu untuk yang lain tadi ada 5 komponen ya ujian tulisnya itu ya. Oke, jadi itu ya Bu ya. Silakan ini ada Ibu Mariam juga sudah melambaikan tangan. Jika mau bertanya dipersilakan Ibu Mariam.
Ini siapa? Silakan Bu Maryam. Halo, Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, yang saya mau tanyakan ini Pak, masalah apa namanya wawasan kebangsaan ini termasuk juga motivasi wawancara Ya. tentang namanya Pak kisi-kisi wawancara. Ya. Wawasan Kebangsaan. Ya. Wawasan kebangsaan mungkin Bapak Ibu sekalian ya bisa searching lah di internet apa itu kan berkaitan dengan studi kasus yang sekarang marak dan lain sebagainya, bagaimana merawat gitu ya. Jadi itu terserah Bapak Ibu sekalian ketika menjawab ya. Pastinya tim penguji atau tim pewawancara akan menanyakan banyak hal ya. Tetapi waktunya hanya 7 menit Bu ya. 7 menit sampai 10 menit waktunya. Ya, oke. Terima kasih. Ya. Oke, sekarang silakan Pak. Ini di sini ada Pak Slamet Priyo Budi Santoso atau Pak Slamet. Silakan Pak Slamet. Sudah melambaikan tangan. Dibuka suaranya dulu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tak izin saya bertanya Pak. Yang pertama adalah tadi disampaikan untuk berfoto dengan kartu peserta ujian itu bisa dilakukan kapan dan dipergunakan kapan. Itu yang pertama. Yang kedua, nanti dulu. Tadi apa tadi? Tadi yang pertama kartu ujian. Foto diri dengan kartu ujian, Pak. Oh, foto diri dengan kartu ujian. Ya. Yang pertanyaan yang kedua adalah aplikasi yang akan di-downloadkan itu butuh space berapa besar ya untuk bisa di gadget misalnya. Itu Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, foto diri dengan kartu itu satu keharusan Pak ya. Yang kedua, jika kartunya lupa, Bapak Ibu sekalian bisa menggunakan dengan foto KTP, gitu ya, sebagai alternatif. Tapi ini kayak pinjam online Pak ya. Jadi kalau KTP itu, jadi masa kartunya tidak dicetak sih, maka kartu itu tetap harus dicetak dan foto ya. Maksud saya kapan itu Pak? Kapan? Nanti pas pelaksanaan ujian tulis Pak ya. Oh ya. Pas ujian tulis, nanti kan Bapak sudah masuk ke room masing-masing gitu ya. Makanya di technical mapping dan simulasi itu kami ada simulasi karena Bapak Ibu sekalian sudah harus paham di simulasi dan ketika ujian online itu sudah ready gitu ya. Jangan sampai kami tidak memberikan simulasi, Bapak Ibu sekalian tidak paham, maka di sini kewajiban kami harus melakukan simulasi dulu supaya Bapak Ibu sekalian lebih paham dan nanti ketika ada sesuatu tidak apa namanya gugup dan lain sebagainya ya. Baik itu kendala sinyal ataupun yang lainnya. Ini tujuan kami itu. Lalu berkaitan dengan ujian apa tadi? Ujian aplikasinya Pak. Aplikasinya itu butuh berapa besar space-nya di HP? Aplikasi kecil sekali Pak. Hanya berapa? Tidak sampai 5 Mbps kayaknya. 5 atau 10 ya. Oke. Ya, tidak terlalu besar Pak. Nanti bisa juga Bapak Ibu sekalian masuk di bisa lihat-lihat websitenya UMPTKIN coba di grup minta tolong teman-teman bukan di apa namanya di Zoom. Oh sudah di linknya Bapak Ibu sekalian bisa coba di link chat Zoom ya Zoom
dibacain lagi. https://. Ini Pak. Coba. Saya baca. Ya, jadi link Zoom-nya itu mana nih? https://um ya http atau apa namanya garis datar tengah ya ptkn.ac.id gitu ya. / atau garis miring home garis miring aplikasi itu Bapak Ibu sekalian bisa lihat ya. Sudah di-share di chat ya, di chat. Silakan Bapak Ibu sekalian bisa lihat di situ. Jadi ini tolong bisa lihat ya di situ. Di situ sudah lengkap ya. Minta tolong Bapak Ibu sekalian ini ya. Bisa lihat secara keseluruhan. Oke. Selanjutnya siapa lagi? Ibu Jia Nur Amalia. Silakan Ibu Jia Nur Amalia. Nah, ini ada yang bertanya, tolong share Telegramnya. Bapak Ibu sekalian untuk masuk ke Telegram, di situ ada QR ya, kode barcode di website ya, spmb.syekhnurjati.ac.id. Ketika Bapak Ibu sekalian mendaftar, di situ ada link untuk masuk ke Telegram ya. Tolong kalau bisa masuk ke Telegram. Nah, selanjutnya silakan Ibu Pak Miftah Munjiat. Pak Miftah Munjiat di sini ada sahabat kami Siti Maria Munjiat juga. Jadi samalah kembarnya. Monggo Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo. Mangga, terima kasih Bapak sudah memberikan untuk bertanya. Tadi sudah disinggung oleh Bapak bahwa program ini adalah program yang dikhususkan untuk yang belum melaksanakan studi S1 Pak ya. Ya. Bagaimana jika di dalam profesinya guru PAI tersebut sudah S1 tapi belum linier. Seperti misalkan dia S1-nya waktu itu mengambil manajemen, tapi dia mengajar sebagai bidang studi PAI, apakah bisa untuk mengikuti program beasiswa ini? Itu saja Pak, mungkin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi untuk program ini boleh guru yang belum linier Pak ya. Nah, jadi juga guru kelas di di MI ya. Silakan, itu dipersilahkan Pak Menteri memberikan kebebasan, memberikan keleluasaan, Pak Rektor memberikan arahan yang cukup luar biasa, dan para direktur juga memberikan supporting untuk guru-guru yang ada di seluruh Indonesia gitu ya. Saya sebagai pelaksana, saya sebagai ketua jurusan ya, saya ketua jurusan yang mengelola di tahun kemarin itu kami mengelola 200 orang ya. Mengelola 200 orang dan sekarang itu kami mengelola 2.000 ketika Bapak Ibu sekalian ini ya. Jadi itu ya. Jadi itu jawabannya Pak ya. Ya berarti kesimpulannya boleh Pak ya bagi yang linier meskipun dia sudah S1 Pak ya. Ya, yang itu karena untuk sertifikasinya itu Pak. Baik Pak. Karena ada pengembangan di Juknis, awalnya memang guru honor yang belum S1, tetapi ini yang ada dikembangkan karena Pak Menteri melalui Pak Rektor, melalui para direktur, dan
kami sebagai tim teknis di jurusan harus mengimplementasikan itu sesuai dengan arahan Pak Dekan kami, Pak Dr. Parihin. Rektor kami adalah Pak Dr. Sumanta ya. Ada arahan-arahan dari beliau. Gitu. Oke, ada lagi, silakan. Ini ada Mas Irham ya, silakan Mas Irham. Belum ada Mas Irham. Oke, Pak Ahmad Hasani, silakan. Bapak itu yang berapa? Yang kedua apa yang ke satu? Oke. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Silakan. Ini presentasi kelulusan dari setiap soal itu ada bilangannya Kak Pak? Ada Pak. Presentasi itu secara kalkulasi ini kan mesin yang menjawab itu kan, mesin yang mengkalkulasi secara keseluruhan. Jadi kami akan mengurut berdasarkan hasil kerja Bapak Ibu sekalian yang ada di aplikasi ya itu. Jadi jika yang tertinggi sampai diurut 3.000 ya itulah yang kami ambil itu ya untuk masuk ke ujian wawancara itu yang akan kami umumkan. Itu. Jadi itu ya berdasarkan ini termasuk wawancara juga itu ada aplikasinya untuk penilaian. Jadi sudah terintegrasi jika penguji atau pewawancara memberikan nilai itu ya kami tidak bisa mengubahnya karena itu secara aplikasi ketika sudah tertutup di situ tidak bisa mengubah itu ya. Jadi karena sudah by online by system. Sistem ini tidak memiliki perasaan, kayak kemarin banyak yang protes ke kami ketika ditutup, padahal banyak teman-teman guru belum mengisi biodata ya. Jadi tidak ada perasaan, Pak. Maka ketika memberikan penilaian juga, perasaan ketika kita nilainya bagus, tapi kok di sistem ternyata jelek, ya itulah namanya sistem, Pak. Jadi kami tidak bisa mengubah hal itu karena sudah sama sistem itu sendiri. Sistem memberikan penilaian dan ini sangat efektif dan efisien bagi kami dalam hal ini ya. Oke, silakan Mas Farhan ya, Mas Farhan. Ini sudah melambaikan tangan, monggo. Suaranya, silakan. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, siap Ustadz, silakan. Yang saya mau tanyakan adalah apakah ada offline selanjutnya ke depannya? Soalnya kan kami jaraknya jauh, misalnya kami di Solo, kemudian tempat kuliahnya di Cirebon. Apakah ada offline, kemungkinan offline atau disuruh untuk ke sana atau gimana? Bapak di mana? Solo apa Sorong? Di Solo. Solo. Oh, di sini. Jawa Tengah. Sulawesi, Pak ya? Solo di Jawa Tengah, Karanganyar. Oh, Solo Jawa Tengah. Kirain Sulawesi itu ya. Ya. Kalau saya dari Sulawesi, Pak, dari Sulawesi. Ya. Oke. Jadi kuliah semua serba online Pak di sini. Tapi jika Bapak Ibu sekalian nanti ketika sudah jadi mahasiswa mau silaturahmi, kami akan menerima dengan senang hati. Dan ketika kami berkunjung ke daerah, mungkin kami akan menginfokan ke grup masing-masing mahasiswa. Kayak kemarin ke Malang, kami ketemu ketua kelas Ibu Anis dengan teman-teman yang satunya. Ketika di Banten juga sama, cuma belum ke Sulawesi ini, seperti daerahnya Mas Farhan ya, Solo ada Solo Jawa Tengah. Ya, Jawa Tengah, Solo Jawa Tengah. Jadi kemarin
Yang ke Jawa Tengah itu Mas Slamet ini, Mas Slamet Pujijanto. Itu di Semarang tetapi tidak ketemu dengan teman-teman mahasiswa, para guru-guru kami yang sangat luar biasa, yang memberikan inspirasi bagi masyarakat di daerahnya. Ya, insya Allah ketika kami turun ke daerah, entah itu di Jawa Tengah, Jawa Timur, Sulawesi, Sumatera, ataupun Papua, insya Allah kami akan menginfokan ya, sehingga bisa minimalnya ketika jalan kami bisa ketemu sama mahasiswa itu kan, mudah-mudahan semacam itu ya, tidak ketemu di langsung ya, bisa ketemu di tatap maya itu ya, melalui meeting, melalui media-media yang lainnya yang bisa atau chat dan lain sebagainya ini. Oke, terima kasih ya. Silakan. Gimana? Terima kasih, Pak. Ya, oke. Atur nuhun. Matur suwun. Wong Solo. Matur suwun. Bapak penggemar sepak bola apa ini? Apanya? Nah, penggemar sepak bola apa? Enggak, Pak. Oh, enggak. Bola. Indonesia, tetap Indonesia. Oh, Indonesia. Kalau saya karena di Jawa Barat ini jadi Persib gitu ya. Oh. Itu. Jadi oke. Terima kasih Ustadz. Oke, Pak. Oke. Selanjutnya monggo silakan Pak Usep Koswara. Ini Pak Usep Koswara. Saya sebenarnya pingin dari Papua atau dari NTT ini. Silakan Pak Usep. Pak Usep tidak ada ya. Mbak Ibu Midaturi Lamongan. Silakan. Bumarnya minta tolong yang dari Papua atau yang dari NTT, Sumatera. Enggak, yang ada pertanyaan apa? Yang dari silakan Mbak Mida. Karena sudah melambaikan tangan, kalau tidak ada berarti ganti ke yang lain. Oke. Bapak Muhammad Habibur Rohman. Monggo, dipersilakan. Tabe, Pak ya, tabe, monggo. Silakan Mas Habibur Rohman. Suaranya di ininya. Tidak ada suaranya ke sini. Tidak kedengaran. Sepertinya sinyal ya. Ya, sepertinya sinyal. Oke, karena terkendala sinyal, di sini ada Pak Ahmad Salim. Silakan Pak Ahmad Salim. Suaranya di mute-nya dibuka dulu. Silakan Pak Ustadz. Ya Pak, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Horas. Ya, jadi untuk yang sesi kedua, technical meeting itu harus ikut enggak? Ya, harus Pak. Sebab ada hal yang teknis sekali. Misal cara menginstal, terkecuali Bapak baca juknis dan Bapak paham, no problem ya. Tetapi khawatir nanti tidak paham, lebih bagus mengikuti, lebih bagus ya. Tapi kalau paham betul, misal di website, karena kan ada senior-senior kami, guru-guru kami yang paham IT, ada yang istilahnya pemahaman literasi digitalnya di tingkat menengah, itu yang harus mengikuti. Tapi kalau sudah level tinggi ya monggo, mau mengikuti nggak apa-apa, nggak juga nggak apa-apa. Yang penting Bapak memahami ya, Bapak memahami itu ya. Jadi mudah-mudahan, tapi kalau Bapak sudah hafal betul, Bapak baca apa namanya link YouTube, buka YouTube-nya atau di link UNPTKIN ya.
Itu ada semua, ada juknis dan lain sebagainya, itu bisa dilihat di situ. Kalau memang itu sudah bisa ini ya, no problem, Bapak tidak ikut juga ya. Tapi kalau memang perlu pemahaman atau ada menambahkan informasi ya, monggo itu Pak ya, supaya lebih ini lagi, lebih bagus lagi gitu ya. Oke. Oke, selanjutnya. Matur suwun, matur suwun. Oke, silahkan Pak Ahmad Najib. Ahmad Najib. Tapi sepertinya ada nggak Pak Ahmad Najib? Silakan Pak Ahmad Najib. Suaranya dibuka dulu. Koneksinya lagi terganggu, Bapak. Oh, lagi terganggu sinyalnya. Oke. Iya. Oke. Selanjutnya adalah Pak Abdul Hadi. Dipersilakan Pak Abdul Hadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau tanya Pak, kemarin waktu cetak kartu itu kan ada keterangan masalah ruangan itu. Ya. Itu nanti cetak ulang apa gimana Pak? Menunggu sih di situ kayaknya ada masalah. Nggak usah Pak, nggak usah menunggu ulang, nanti di technical meeting dan simulasi itu roomnya Bapak nanti kami akan urut secara keseluruhan. Ini masuk di room ini di ruang A, ruang B, ruang C itu sudah kami kondisikan dan kami akan share ke semua mahasiswa melalui baik itu melalui WA ataupun melalui medsos atau melalui website ya. Dan ini juga ada sedikit pertanyaan dari NTT ya tadi yang bertanya tentang apa ini. Berarti kan menunggu aja ya Pak ya? Ya, menunggu nanti. Yang jelas nanti Senin technical meeting juga ada penjelasan lebih rinci Pak dengan ketika simulasi ya. Simulasi. Iya. Dan kalau di tengah jalan tidak diperbolehkan atau tidak mogok lagi, bagaimana? Oke. Ada pertanyaan ini dari Ustadz ini, bagaimana kalau di tengah jalan tadinya dia Ustadz pondok mengajar tapi tidak mengajar lagi? Ya, ketika sudah dapat beasiswa namanya sudah tercantum itu secara keseluruhan itu sampai semester 8 itu dibayar sama sama LPDP. Itu jadi tetap mengikuti perkuliahan sampai selesai. Nah, bagaimana jika fotonya berbeda di kartu ujian? Ini yang saya sedikit ada kemarin dari mana ya? Dari Jawa Tengah apa dari Banten itu yang bertanya. Pada saat upload fotonya dia, tetapi pada saat cetak itu kok yang muncul foto perempuan ini. Ini saya juga agak sedikit heran itu ya. Agak sedikit heran kenapa kok bisa begitu. Ini berarti Bapak ini punya ilmu debus juga gitu kan. Nah, atau apa ya? Karena kalau sistem tidak bisa dibohongi sebenarnya. Artinya kalau sistem uploadnya fotonya dia pasti akan muncul dicetak fotonya dia gitu ya. Kalau sistem kan tidak bisa dibohongi gitu ya. Mungkin kata saya ketika dia menyimpan nama file, harusnya nama file fotonya dia, tetapi ada menyimpan nama foto istrinya. Ternyata nama dia sehingga yang diupload itu ya sehingga masuknya nama perempuan itu ya, nama foto perempuan itu. Tuh. Jadi ada juga yang bertanya. Izin, apakah kartu ujiannya tidak ada, jika kartu ujian tidak ada fotonya? Oke, ada beberapa hal yang terjadi ketika mengisi biodata ya, fotonya tidak terupload. Makanya nanti kalau fotonya tidak terupload, tolong KTP-nya ya sekaligus difoto ya supaya untuk memperjelas gitu ya, untuk memperjelas gitu kan, betul. Jadi itu ya, tadi ada dari NTT tuh saya bertanya tentang apa ya?
Lalu ketika sudah lulus ujian, apakah ada pemberitahuan dari kampus? Oke, ketika Bapak Ibu sekalian ini nanti tanggal 18 ujian, maka di tanggal rencana kami itu pengumuman itu di tanggal 24 ya. 24, nanti 25, 26 itu wawancara. Nanti kami akan upload, dan yang SK-kan Bapak Ibu ujian lulus itu adalah Pak Dirjen ya, bukan dari kampus kami, tetapi Pak Dirjen dari Kementerian Agama gitu ya. Jadi ini ya, ini ada apa namanya, bertanya tolong kirim kisi-kisi. Kalau kisi-kisi kami tidak bisa mengirim ya, tidak bisa mengirim gitu ya. Gitu. Dan yang belum isi biodata, tolong isi biodata. Bagaimana caranya itu? Mengirim biodata. Oh, sudah ditutup ya. Kalau tidak, mungkin bisa di ini, karena untuk wawancara salah satu diantaranya penguji itu akan melihat biodata Bapak Ibu sekalian ya. Nanti tim paling akan apa namanya, akan mendownload hasil biodata Bapak Ibu sekalian, baru dikasih ke tim penguji. Oke, jadi itu ya. Izin bertanya, Pak, bagi daerah kami NTT, daerah pedalaman, ada kekhawatiran saat pelaksanaan ujian tiba-tiba listriknya padam. Apa solusi buat kami untuk ini? Memang ini yang sedang kami ini Bapak Ibu sekalian, khususnya saudara kita yang dari apa namanya NTT ini, Ustadz kami ya. Jadi tolong mungkin pas ujian yang dari NTT yang daerahnya agak masuk pedalaman, cari kecamatan atau apa ya? Iya, kecamatan yang sinyalnya bagus itu. Lalu ada juga cas ya, HP-nya dicas. HP-nya dicas tolong supaya ini ya. Supaya kalau HP dicas kan berarti ada ini ya. Ada sinyal yang bagus gitu kan. Mudah-mudahan karena satelit ya. Itu karena satelit. Itu. Jadi itu ya. Untuk NTT, untuk ini apa namanya, berkaitan kebijakan, karena kemarin sudah diputuskan tidak ada ujian susulan Pak ya, maka dari itu tolong siapkan betul sinyalnya yang ini, yang betul-betul ini. Mas Slamet, matikan ini. Jadi tolong cari daerah yang memang sinyalnya bagus. Mudah-mudahan kami berdoa di sini Pak untuk agar tidak mati lampu di wilayahnya Bapak Ibu sekalian dan tidak hujan sehingga tidak terganggu sinyal ya. Mudah-mudahan apa yang diinginkan oleh Bapak Ibu yang dari NTT bisa terwujud dengan baik gitu ya. Saya sempat mengalami juga itu, saya sempat di Sulawesi Tengah waktu dulu itu pemadaman listrik itu bergilir, apalagi kalau hari Sabtu. Makanya kami usahakan jangan hari Sabtu itu ya. Biasanya di daerah itu kalau hari Sabtu pemadaman bergilir, Sabtu Minggu. Kalau Senin sampai Jumat itu di jam kantor itu biasanya masih aktif itu ya. Jadi itu ya Bapak Ibu dari NTT. Silahkan ada lagi ini Ibu Nur Hayati. Silahkan Bu Nur Hayati, ininya di apa namanya, mute-nya dibuka. Tidak ada. Oke, Pak Bajang nyala. Ini dari Aceh atau dari mana ini? Pak Bajang, silakan Pak Bajang. Suaranya dibuka dulu Pak Bajang. Salam dari NTB. Oh, saya dari NTB. Wah. Salam dari NTB Lombok.
Ya, oh, mantap ini, Ya, tambah ya. ganteng ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya mau tanyakan Pak, yang pertama, apakah mungkin ini sudah dijawab tadi, tapi kurang jelas jawabannya. Yang masalah cetak kartu itu, yang masalah foto Pak. Ya. Ya, apakah bermasalah apa tidak itu? Itu yang pertama, itu yang pertama, dan yang kedua mengenai soal. Nah, ada 5 kriteria kan, akademik sampai umum. Apakah berapa soal di sana, Pak? Iya, yang tertera di sana itu untuk soalnya apakah 100 apa gimana? Apakah pilihan ganda atau ada esainya, Pak? Yang pertama untuk soal multiple choice ya, pilihan ganda. Jadi Bapak Ibu sekalian sudah bisa melogikakan ya. Tadi ada 5 jenis soal di dalamnya. Jadi silahkan untuk berkaitan foto, jika tadi ada sedikit perbedaan foto, nanti tolong KTP-nya difoto dengan ini ya, supaya nanti jangan sampai istilahnya pengawas ruangan itu menganggap ini orang lain atau joki ya. Jadi tolong KTP-nya di di foto ya. Gitu ya. Jadi untuk soal ya sekitar mungkin 100-an, Pak, sekitar 100-an. Tapi waktunya 120 menit ya. Mudah-mudahan kalau dapat ini kan lebih mudah itu. Nah, apalagi orang NTB ini cerdas-cerdas, orang NTB ini sangat. Amin, amin. Terima kasih. Ya, oke. Oke, terima kasih Pak Bajang ya. Terima kasih. Nah, oke, ya. Selanjutnya Ibu Nur Haini. Ibu Nur Haini, dipersilakan. Suaranya Bu. Nur Aini. Tidak bisa ya, Bu Nur Haini suaranya. Oh, kalau tidak bisa, ya ora iso ya. Oke, silakan Mas Muhammad Yusuf. Ini Ustadz kami, silakan Pak Yusuf. Suaranya dibuka dulu, Pak Yusuf. Pak Muhammad Yusuf, suaranya di. Ada pertanyaan? Tidak ada ya. Oke. Ini Sebentar Pak. ya, oke. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mohon maaf Pak, kami mau tanya juga. Mungkin sudah dijawab, tapi kebetulan baru masuk. Untuk proses perkuliahannya, apakah memakai sistem online atau kita diarah ke ke instansi terdekat gitu Pak? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sistem perkuliahan ini kan nanti Bapak Ibu sekalian bisa masuk dulu ya. Untuk perkuliahan itu semua online ya. Nanti kami akan membuat unit pembelajaran jarak jauh di wilayah Bapak Ibu sekalian. Rencananya ini masih dari aspek penataan ini ya, penataan organisasi tata laksananya. Mudah-mudahan di tahun kedua ini bisa terwujud. Apabila ini nanti kami akan membuat unit pembelajaran jarak jauh di wilayah Bapak Ibu sekalian, tapi di provinsi dulu ya, bukan di daerah. Gitu. Jadi untuk sistem perkuliahan full online, Pak Yusuf ya. Jadi dari awal sampai akhir pengisian administrasi secara keseluruhan online semua. Jadi pada prinsipnya kami memberikan kepada guru, yakni tagline kami New Mindset, New Result, kuliah aman, kerja nyaman, hanya di PJJ PAI. Gitu ya. Jadi sambil mengajar, sambil Bapak Ibu sekalian tidak meninggalkan tugas-tugas, gitu ya.
Jadi itu bisa mengerjakan tugas-tugas di sekolah, di madrasah, di pondok, tetapi bisa juga ikut kuliah ya. Jadi itu ya, Mas Yusuf. Oke. Selanjutnya Pak siapa ini? Ada lagi. Selanjutnya Pak Agus Sutrisno. Silakan Pak Agus Sutrisno. Atau Ibu Agus ini. Tapi di sininya Pak Agus. Kalau tidak Pak Ade Mahdi. Silakan Pak Ade Mahdi. Pak Ade Mahdi, monggo. Dipersilakan. Baik. Silakan Pak Ade Mahdi. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak, ini untuk istilahnya masuk ke grup di Telegram, caranya gimana Pak? Oh, caranya Bapak download Telegramnya dulu di handphonenya ya, di handphone masing-masing ya, di Play Store. Bapak baru QR-nya, kodenya itu di link website di spmb.syeikhnurjati, itu Bapak masuk di situ ya. Jadi klik menggunakan QR, dengan sendirinya Bapak langsung masuk ke Telegram gitu ya. Tapi satu catatan, Bapak install dulu di Play Store, di situ Telegramnya. Nah, kalau belum diinstal belum bisa ya. Jadi semua peserta bisa menginstal Telegram dulu di laptop atau di handphone masing-masing, di gadget masing-masing, atau di netbook masing-masing, baru silakan masuk ke link ini ya, link Telegram gitu ya. Jadi bisa melalui QR, bisa melalui link, ada beberapa pilihan. Telegram ya. Ya, Telegram ini ya. Oke. Ya, ini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Mahdi ini seperti banser ini. Siap. Oh, Bang Karnusa. Oh iya, Pak. Silakan. Nah, ini Pak Ibnu Abdillah. Monggo, Pak Ibnu. Dipersilahkan. Tabe ya, Pak Ibnu, silakan. Iya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini masalah setakat ujian ya. Itu karena tidak kemudian foto dengan sertanya ya. Jadi di sambil megang kartu kemudian dipakai maksudnya. Iya. Terus jadi upload jadi Pak. Ketika Bapak foto di situ, klik dengan sendirinya langsung masuk. Kan di handphone atau di di kamera laptop itu kan menyalakan, ketika langsung foto, maka dengan sendirinya akan masuk di sistem kami gitu ya. Tapi untuk lebih jelas nanti bisa jadi di di technical meeting atau pas di ujian simulasi itu Bapak akan ketahuan, akan lihat ya. Maka di simulasi semua harus ikut, karena di simulasi itu ada sesuatu yang sangat luar biasa untuk menguji sinyal Bapak Ibu sekalian juga di sana gitu ya. Dan laptopnya itu Office-nya 2007 ke atas ya. Jangan Office yang 2007 ke bawah gitu ya, karena itu akan terkendala. Kalau HP lebih bagus, HP lebih bagus. Cuma kalau bisa jangan nanti jam segitu, kalau bisa ketika ada yang telepon, Bapak tolak saja, supaya tidak mengganggu sistemnya. Gitu. Jadi selama 2 jam selama 2 jam ketika ada yang menelpon atau memberitahu dulu, ini
mau ada ujian online, tolong jangan di telepon dulu, gitu ya. Untuk bidang senang ya. SMA Oke. Terus yang kedua ini masalah apa namanya? Ini saya kan baru memakai Zoom dan juga belum terlalu paham. Ya. Nanti kan ujian nanti ada apa namanya? Misalkan kalau bisa dicontohkan kan itu nanti gimana Pak? Yang gimana? Halo Pak. Kan ujian Iya. Ujian kan nanti ya harus ditulis, kemudian misalkan kalau habis harus contreng. Itu caranya gimana Pak? Oh, itu nanti di Iya. simulasi tidak ditulis atau tidak dicontreng Pak, multiple choice, Bapak tinggal klik salah satu option jawaban A, B, C atau D. Jadi Bapak klik saja di situ dengan sendirinya. Iya, iya. Jadi ada lingkaran di situ. Nanti kalau sudah warna hijau atau biru, itu berarti Bapak sudah menjawab. Tinggal klik misal A, B, C, itu pilihannya, itu multiple choice. Klik di situ, maka dengan sendirinya itu ya bisa sudah terjawab gitu ya. Tetapi sebelum selesai Bapak periksa dulu secara keseluruhan ya. Periksa dulu secara keseluruhan. Ya, oke. Atur nuhun. Ya. Ya, oke. Jangan lupa jam ujian itu jam 8 Pak ya. Nanti dari wilayah timur menyesuaikan, wilayah tengah menyesuaikan. Jadi di WIB-nya jam 8 ya. Jadi sesi 1 itu jam 8 sampai jam 10. Sesi 2 itu kita nanti ada istirahat 15 menit, masuk jam 10 lebih 15 sampai jam 12.15 ya. Itu ya. Jadi itu. Oke. Silakan ini Pak, kembali ke Pak Ferry ya. Ya, hatur nuhun. Oke. Pak Ferry, silakan Pak Ferry. Silakan Pak Ferry. Suaranya. Ya, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin bertanya Pak, itu kan tadi ada sesi 2, sesi 1 dan sesi 2. Nah itu untuk sesi 1 itu hanya diperuntukkan untuk wilayah Indonesia Tengah dan Timur, atau Indonesia bagian Barat juga bisa ikut begitu Pak? Itu yang pertama. Yang kedua, untuk kendala-kendala seperti sinyal dan lain sebagainya, terus ketika ada teguran itu kan bisa mengakibatkan peserta ujian itu bisa di knock out oleh sistem atau oleh operator dari IAIN. Nah itu apakah ketika di tengah perjalanan ujian itu keluar, apakah itu menyebabkan peserta itu sudah out, tidak bisa masuk lagi dan nilainya cuma dari hasil mengerjakan soal yang baru separuh perjalanan itu, atau bagaimana itu Pak? Mohon penjelasannya. Terima kasih. Oke. Ketika peserta keluar, selagi jamnya belum 120 menit itu masih bisa masuk lagi, dan ketika sebelum logout Pak, yang terpenting kata kuncinya logout ya di aplikasi. Nih. Ini saya ingat Pak Mas Ferry ini seperti artis ini namanya, Ferry Irawan itu, tapi ini Ferry Arifin ya, artis itu. Jadi itu Pak ya. Jadi ketika sebelum logout itu masih bisa mengisi, gitu ya, masih bisa mengisi atau merevisi. Yang terpenting jangan sudah selesai lalu klik secara keseluruhan, maka ketika sebelum logout itu masih bisa direvisi. Kalau mau keluar mungkin bisa izin via chat ya, via chat. Di situ kan ada apa namanya fasilitas chat gitu ya. Itu. Siap. Jadi itu ya Mas Ferry. Lalu yang pertama tadi itu tentang apa tadi? Sesi 1 dan sesi 2 itu apakah diperuntukkan untuk
sesi 1 hanya untuk iya. Indonesia. Sesi 1 itu memang kami prioritaskan untuk wilayah Indonesia Timur dan Tengah. Tetapi kami juga akan menggabung ya, menggabungkan mix. Karena bisa jadi wilayah Timur dan Tengah itu pesertanya mungkin tidak terlalu banyak ataupun mungkin hanya jumlahnya sekian ribu, sehingga bisa digabung WIB di WIB, WITA dan WIT ya. Tapi prioritas kami memang ke WITA dan WIT dulu untuk menjaga tadi ada yang terkadang kalau di WIT dan WITA sering pemadaman bergilir apabila apalagi sudah jam 12 kadang itu. Jadi kami coba usahakan untuk memberikan prioritas kepada teman-teman di daerah gitu ya. Karena kita harus bisa berbagi dengan beliau-beliau, guru-guru kami, ustadz-ustadz kami yang ada di daerah yang terkadang sering pemadaman listrik secara bergilir gitu ya. Dan ini berimplikasi kepada sinyal juga gitu. Tapi kami juga menggabung juga ya dari WITA di kelas jam 10 sampai jam 12. Ada beberapa wilayah ya, ada beberapa wilayah yang kami tempatkan pada posisi itu juga. Jadi itu ya, Mas Ferry ya. Oke. Ya, terima kasih Pak. Ya, oke, makasih. Silakan Ibu Nur Aini. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silakan Bu. Alhamdulillah untuk sidang meeting ini di sini sinyalnya cukup bagus Pak. Untuk pengarang-pengarangnya alhamdulillah saya datang. Nanti dulu Bu. Ibu suaranya tidak jelas tuh, putus-putus kedengaran di sininya tuh. Coba ulang dulu. Memang di sini. Alhamdulillah sudah begitu paham Pak. Kayak jelas Pak. Ya, oke. Silakan Bu, silakan. Untuk kemarin kan pertanyaannya yang kemarin Mariam, sini dulu. Ibu ini bertanya, kadang suaranya masalahnya Gimana Pak? enggak dengerin mungkin suaranya saya ya. Coba Bu, ulang lagi Bu. Karena suaranya di saya kedengarannya apa putus-putus tuh. Di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silakan, ini bagus ini. Ya. Alhamdulillah saya sudah paham untuk teknik ammeting ini. Terus apa ya? Yang berarti untuk sesi ujiannya mulai jam 8 ya Pak ya? Nggih Bu, jam 8. Dari mana? Kalau WIB jam 8. Ibu dari mana? Wilayah mana? Dari Brebes. Oh, dari Brebes, tetangga. Bawang Brebes dengan telur asin. Iya. Ya. Oke, nanti begini Bu, ujian itu di season 1 jam 8 sampai jam 10 ya. Intinya itu. Lalu season 2 jam 10.15 sampai jam 12.15 ya. Karena 120 menit gitu ya, 120 menit. Dan tolong nanti ketika ujian Ibu nanti cadarnya dibuka dulu ketika pas foto ya. Habis itu tutup lagi. Silahkan. Yang jelas ketika pas
dibuka ya, karena kami harus mencocokkan gitu ya, bukan berarti kami tidak sopan, tetapi nanti penutup maknya itu minta tolong dibuka ketika pas ketika pas foto dengan kartu ujiannya gitu ya. Mohon maaf ya Ibu ya, karena aturannya begitu ya. Iya. Oke, ya selanjutnya Ibu Puspita Sari Puput Sapitri, silakan. Silakan Mbak Puput. Suaranya. Ada yang ditanyakan? Silakan. Suaranya dibuka dulu suaranya. Unmute-nya. Suaranya belum dibuka. Nah, ya, silakan. Oke. Baik, assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam. Sepertinya untuk saat ini sudah cukup jelas, jadi saya tidak akan menanyakan. Oh ya, oke. Terima kasih. Selanjutnya. Ya, baik Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya Pak Hermanto. Mangga Pak Hermanto. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih saya ucapkan kepada Bapak sudah mengizinkan kami untuk bertanya. Di sini sedikit yang saya tanyakan Pak, untuk keseluruhannya saya rasa sudah cukup jelas. Cuma kami yang peserta ini mau bertanya masalah informasi Pak. Ya, silakan. Jadi informasi yang perlu kami dapatkan ini secara real ini yang mana Pak? Yang di yang di WhatsApp atau yang di mana kan? Soalnya WhatsApp ini saya di HP saya ini udah 2 atau 3 kelompok mahasiswa baru PJJ PAI ini Pak. Itu Pak. Ya. WhatsApp resmi dari kami atau WhatsApp dari teman-teman, Mbak? Karena kemarin ada teman-teman peserta itu yang membuat grup tersendiri, kami diundang. Ya. Nah, itu. Ya Pak, itu masalahnya Pak. Soalnya kami tidak tahu WhatsApp yang dari panitia, yang mana, yang dari kawan-kawan. Ya, oke. Jadi begini saja, Bapak informasi yang lebih nanti di website dan medsos kami ya. Kalau WA misal dari yang Bapak punya 2 WA, itu nanti di cross check lagi, bisa telepon kami atau langsung lihat di website saja supaya lebih mudah. Kalau yang di Telegram Pak? Kalau yang Telegram itu adalah official. Jadi itu informasinya valid secara keseluruhan ya. Gitu. Berarti yang di Telegram itu valid Pak ya? Ya, informasinya valid. Kalau WA grup di saya itu ada 93 Pak. Makanya kalau Bapak baru 2 ini saya pusing juga WA ada 93 grup ini. Makanya cukup lumayan HP-nya ada load. Itulah yang buat kami bingung itu Pak. Soalnya kawan-kawan mungkin ada media belajar kan. Pak Hermanto dari mana? Dari mana ini? Oh ya, saya dari Jambi, Pak. Oh, dari Jambi. Oh, semoga sukses lah ini dari Jambi ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Silakan Pak Mustofa. Pak Mustofa, dinilai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz. Terima kasih waktunya Pak. Ya. Terima kasih waktunya Pak. Begini Pak, kemarin pas kirim file data, saya akan mengirimkan yang KK itu setelah saya scan. Tidak jelas Pak, itu bagaimana Pak? Apakah besok ada pembaruan atau bagaimana? Itu yang pertama. Terus pertanyaan yang kedua. Datanya apa Pak? Yang di scan dokumen kakak dan lain sebagainya. Oh kakak, oh ya.
Ya, kakak. Kakak saya scan ternyata kekecilan dan buram, tidak jelas namanya. Itu yang pertama. Terus yang kedua, pertanyaan kedua, apakah nantinya setelah kita lulus ujian, apakah di-share lewat Telegram atau lewat akun-akun yang sudah diterima dari kami, Pak, ke kami, Pak, Ya. atau lewat website? Itu saja, Pak, pertanyaan saya, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, waalaikumsalam. Kalau untuk pengumuman nanti kami akan share di grup, juga akan di-share di website. Jadi minta tolong semua guru-guru kami bisa melihat apa namanya website ya. Sebab jangan sampai nanti kalau melalui yang lain itu kan lihat di website kami yang resmi, sehingga itulah pengumuman yang tepat ya. Dan itu akan ditandatangani oleh Pak Dirjen itu, karena kemarin kesepakatannya yang akan menandatangani pengumuman adalah Pak Dirjen itu ya. Jadi itu Pak ini ya. Tadi yang pertamanya itu tentang foto ya. Halo Pak Ustadz. Tadi pertama nih. Oke. Jadi itu ya teman-teman semua, sahabat-sahabat semua, guru-guru kami yang ada di daerah, mudah-mudahan ini bisa memberikan pencerahan. Nanti tolong lihat di omptekin.id ya, ya. Apa namanya, bisa lihat-lihat dulu. Hari Senin jangan lupa kita ada technical meeting jam 8 ya. Jam 8 season 1, nanti season 2-nya jam 10 itu ya. Di uji coba juga sama. Di uji coba juga sama. Bapak Ibu sekalian bisa menginstal aplikasi tersebut ya. Untuk saat ini nanti kami akan berikan linknya untuk menginstal aplikasi dan bisa mencoba-coba dulu itu ya, bisa mencoba-coba dulu sehingga sudah hafal betul ya. Kata Mas Slamet yang dari Brebes itu apal gopal itu kan. Nah, itu karena keturunan India ada bahasa gopalnya itu dia. Apal gopal, Mas Slamet itu. Jadi itu dulu Bu ya, Bapak Ibu sekalian, karena ini kami harus masuk ke persiapan season yang kedua. Kan ada sekitar teman-teman yang lain lagi yang belum masuk, maka kami akan masuk ke link yang jam kedua, season kedua di jam 10. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri, ilahana anta maksudana wal musta'an. Wabillahi taufik wal hidayah wal muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya izin lab dulu ya Bapak Ibu sekalian ya.